Hai, perkenalkan nama saya Alexander Marcumongga dari kelas 12 IIS. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang dampak penggunaan dari ganja. Tujuan saya membahas semua ini agar masyarakat tahu bahaya dari ganja dan masyarakat bisa menghindari ganja dan hidup sehat. Narkoba atau merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin meningkat. Narkoba dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Narkoba dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan juga emosional. Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 111 ayat pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Direktur Hukum BNN mengatakan bahwa mengusulkan agar konten-konten kerjasama BNN dengan Polhukam dalam pencegahan narkotika perlu diperbanyak, sehingga sangat efektif untuk dipasang jargon tentang anti narkoba. Dalam geografi, interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran konsentris yang lingkaran disebut zona interaksi. Dalam hal ini, sama juga dengan peredaran gelap narkoba. Mereka menyebarkan narkoba tersebut ke seluruh wilayah. Misalkan, mereka berada di Manokwari dan mereka memesan di Jayapura. Otomatis mereka akan datang dan mengambil barang itu di Jayapura dan bawa kembali ke Manokwari. Ini adalah suatu interaksi wilayah yang sudah terjadi. Pemakaian ganja ini dikategorikan sebagai masalah sosial. Dalam perspektif sosiologi, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku dan cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang melarang legalisasi ganja atau melarang peredaran ganja. Salah satu pertimbangan Indonesia menolak ganja adalah cannabis atau ganja tersebut yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan ganja yang tumbuh di negara Eropa dan Amerika. Dari hasil penelitian, ganja di Indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi dan CBD yang rendah. Kandungan THC itu sangat berbahaya bagi kesehatan karena bersifat psikoaktif. Selain itu, legalisasi dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk membelinya. Efek yang diberikan ganja kepada pemakainya bisa menimbulkan konflik karena keadaan yang tidak sadar bisa membuat orang melakukan apa saja. Konflik yang biasa terjadi yaitu konflik terjadi antara dua individu dan konflik antar kelompok sosial. Makanya di sini saya mengajak teman-teman semua untuk tidak menggunakan ganja dan hidup sehat. Terima kasih, sekian video saya. Sampai jumpa.